tidak punya baju dan memang tidak ada baju kanan kiri, tidak ada sehelai daun pun, maka boleh sholat dalam keadaan telanjang. Lalu bagaimana kalau sholat? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Putra Rafi'ah yang dirahmati Allah. Kemarin kita berbicara tentang waktu sholat isya, di mana waktu sholat isya itu diawali dengan hilangnya syafaq yang berwarna kuning di atas langit, kemudian diakhiri dengan munculnya fajar shadiq, fajar subuh. Jadi kalau mau sholat jam 12 malam masih bisa, mau sholat jam 3 subuh, jam 3 dini hari masih bisa. Yang tidak bisa sholat isya itu adalah ketika sudah jam 5 pagi. Itu enggak bisa sholat, itu karena sudah masuk waktu subuh. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang fasal masuk waktu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, wa waktu subahi, dan waktu subuh itu adalah idza tala'al fajr tsani, apabila sudah terbit fajar yang kedua. Fajar yang pertama namanya fajar kadzib, fajar yang kedua namanya fajar shadiq. Kadzib artinya bohong, shadiq artinya benar, benar-benar keluar fajar. Maka kalau sudah keluar fajar shadiq yang seperti itu, tidak boleh lagi melakukan sholat isya. Rasulullah sesungguhnya lebih senang kita itu sholat isya di akhir waktu. Tapi lagi-lagi Rasulullah sampaikan, laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka diperintahkan sholat isya itu adalah di akhir waktu. Kalau di akhir waktu berarti ya sekitar jam-jam 3 subuh, jam-jam 3 pagi, jam 3 dini hari. Ketika jam 3 itu, kenapa kok Rasulullah SAW sampaikan seperti itu? Karena maunya Rasulullah itu setelah sholat isya kita nggak ada pembicaraan apa-apa lagi. Setelah sholat isya kita langsung tidur. Ya paling tidak yang seperti itu sholat isyanya ya jam 11 atau jam 12, biar tidur malamnya cukup. Karena Nabi Daud itu ketika ibadah itu separuh untuk dirinya, separuh untuk Allah. Ketika sholat malam itu juga begitu, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk Allah. Ketika puasa juga begitu, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk Allah. Apa itu sebagian untuk dirinya? Sehari puasa, sehari tidak. Maka Nabi Daud itu puasanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah ketika melihat ada orang yang dulu pada saat bertemu badannya gemuk, tapi setahun kemudian ketika bertemu lagi kepada Rasulullah, Rasulullah enggak ingat lagi, pangling sudah. Kemudian orang itu nanya, "Ya Rasul, tidakkah kau kenal aku? Siapa kamu? Setahun yang lalu yang aku bersamamu, wahai Rasul." Oh, baru Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah tanya, "Kenapa badanmu kok kurus kering seperti ini?" Dia bilang, dia sampai kepada Rasulullah, "Ya Rasul, setiap siang hari aku tidak makan. Aku makan hanya di malam hari." Namanya puasa dahar. Puasa dahar. Dahar dalam bahasa Arab, bukan dahar dalam bahasa Jawa atau dahar dalam bahasa Sunda. Kalau puasa dahar dalam bahasa Arab artinya puasa terus menerus setiap hari. Tapi kalau puasa dahar dalam bahasa Jawa, puasa tapi dahar, makan. Puasa tapi makan. Dahar itu kan makan. Nah, jadi ini puasa dalam bahasa Arab, puasa dahrun, saumu dahrin, puasa dahar.
Lalu Rasulullah sampaikan, jangan begitu. Kalau kamu pengen puasa, maka puasalah setiap bulan 3 kali. Kapan itu? Tanggal 13, 14, 15. Namanya puasa bayat. Puasa bayat itu puasa yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke bumi ini, maka ada perubahan kulit pada diri Nabi Adam. Kemudian setelah puasa tanggal 13, sepertiga dari badannya berubah seperti semula. Puasa tanggal 14, sepertiga badannya, 2/3 badannya berubah seperti semula. Kemudian pada puasa tanggal 15, kulit Nabi Adam alaihissalam sempurna seperti sedia kala. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kalau seandainya puasa dahar ini masih mampu, karena dia orang yang ngadu kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, ana aqwa minhu ya Rasulullah, aku lebih kuat daripada itu wahai Rasul. Artinya lebih kuat 3 hari puasa. Kemudian Rasulullah sampaikan, kalau begitu puasa Senin dan Kamis. Aku lebih kuat dari itu wahai Rasul. Kalau gitu puasalah sehari puasa, sehari tidak. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW. Puasa yang bagus itu adalah puasa Daud. Saya juga pernah melakukan puasa Daud itu selama 1 tahun. Kemudian karena istri saya itu selalu mengikuti, kalau saya puasa dia puasa, lama-lama dia kurus. Karena puasa Daud kan, sehari puasa ini lama-lama saya perhatikan dia kurus. Akhirnya saya berhenti puasa. Saya puasanya cuma Senin sama Kamis saja. Jadi badannya stabil. Nanti kalau diteruskan puasa Senin, puasa Daud, sehari puasa, apalagi puasa dahar. Karena setiap saya puasa, istri saya selalu ikut. Kalau sholat malam yang kadang nggak ikut dia. Kalau puasa itu selalu ikut. Karena dia tahu sumu fatasihu, itu tahu dia. Puasalah niscaya kamu akan sehat. Jadi pahalanya dapat, sehatnya dapat, pahala akhirat dapat, pahala dunia dapat. Yang penting lillahi ta'ala. Efeknya dari puasa adalah pertama memperoleh pahala dari Allah, yang kedua pahala di dunia sudah kita petik duluan, yaitu puasa. Kalau kita memiliki sakit emah, kemudian kita mau puasa, betul-betul puasa itu kita sandarkan kepada Allah, maka insya Allah emah itu nggak berapa lama sehat. Tapi dengan syarat itu tadi, puasanya lillahi ta'ala. Nah, orang emah tidak puasa dia. Gimana? Mah. Orang penyakit emah itu tidak mau puasa. Tapi iya. Mah puasa gitu. Ya, maksudnya itu dia penyakit mah ya. Tapi tidak mau puasa dia. Nah, itu yang lama sembuhnya itu. Karena kemarin tuh saya pernah melihat ada kakek-kakek. Kakek ini adalah seorang imam di masjid. Sampai dia nggak bisa bangun karena lemas badannya. Lalu entah bagaimana dia menyampaikan kepada menantunya, tolong panggilkan Ustadz. Akhirnya saya dipanggil ke situ, saya datang karena dia memang tidak bisa tegak. Lalu langsung saja saya tebak, Bapak nih nggak tidur semalamannya, nggak bisa Ustadz, nggak bisa tidur katanya. Akhirnya saya bilang kepada beliau sama istrinya dan anaknya, begini, waktu itu saya berusaha untuk mendoakan dia supaya sembuh. Ambil garam, wasilahnya adalah garam. Ambil garam. Setelah garam diambil, kemudian saya bacakan doa. Doanya paling gampang, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita baca surah Al-Fatihah 7 kali, diniatkan Allah supaya menyembuhkan melalui surah itu, maka nanti kalau diijabah oleh Allah, maka akan sembuh. Akhirnya dia ambil 1 bungkus itu, ditaruh di piring, saya bacakan doa itu. Setelah itu saya bilangkan begini, ini garam nanti dipakai pertama untuk diminum, bukan semuanya itu diminum, bukan. Yang kedua dipakai untuk merendam kakinya dengan air hangat. Jadi ada 3 yang harus dilakukan pada saat itu. Yang pertama merendam kakinya dengan air hangat setelah sholat isya.
Tujuannya supaya peredaran darah lancar. Kemudian yang kedua itu diminum. Diminum itu begini maksudnya, diminum bersama dengan perasan air kates, daun kates. Daun kates diperas, dikasih garam itu tadi sedikit, nggak usah banyak-banyak. Kemudian terus diminum sesudah makan. Setelah itu satu lagi, supaya dia mudah tidur, saya suruh beli buah pala. Buah palanya diremek atau dikecek, dihalusin, kemudian diolesin di pelipis. Jangan diminum, kalau diminum tidurnya terlalu lama. Jadi cukup diolesin di pelipis. Setelah melakukan 3 itu, kemudian 2 hari berikutnya cucunya yang ngaji di rumah saya tanya, bagaimana Zahra Mbah? Sudah jalan katanya. Alhamdulillah jalan. Padahal 9 hari dia terkepor di situ dengan izin Allah. Maka semenjak itulah kemudian sepertinya beliau itu sangat yakin dengan apa yang saya bilang. Kalau saya bilang jangan, tidak dilakukan. Kalau saya bilang iya, dia lakukan. Jadi kalau ada apa-apa, akhirnya selalu saya yang dicarinya. Ini hanya sekedar pengalaman saja, pengalaman. Jadi silahkan masuk Pak. Nih jauh nih. Kadang ada di As-Salam, kadang ada di Al-Hikmah, kadang ada di Al-Mabrur. Selalu ketemu terus. Baik, kita teruskan kembali ke kitab. Waktu subuh itu adalah ketika fajar telah terbit. Begitu fajar terbit, fajar yang kedua. Wa fajr shadiqu. Fajar yang kedua itu adalah fajar shadiq. Alladzi yahrumu bit'am. Fajar shadiq itu adalah fajar yang kalau kita mau makan itu sudah enggak boleh lagi bagi orang yang berpuasa. Wasyarab, dan juga minum ala shaimi bagi orang yang berpuasa. Jadi namanya fajar shadiq itu adalah fajar di mana orang yang berpuasa enggak boleh lagi makan, enggak boleh lagi minum. Lalu ada orang yang berjenggot-jenggot itu berfatwa, kalau makanan masih di tangan kemudian dengar azan, habiskan sampai azan selesai. Itu salah memahami hadis. Yang dimaksud ini azan ini bukan azannya Abdullah bin Umi Mahtum, tapi azannya Bilal bin Rabah. Karena subuh itu memiliki 2 azan. Azan pertama kita sebut dengan azan imsak. Kalau di dalam penjelasannya itu kurang lebih sekitar 50 ayat membaca Al-Quran baru azan. Berarti kurang lebih sekitar 10 menit kita azan yang pertama, baru berikutnya azan yang kedua, masuk waktu subuh yang sebenarnya. Itulah yang kita sebut dengan imsak. Jadi kalau masih azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal, artinya itu adalah boleh kita makan walaupun makanan masih ada di tangan kita sampai habis, sampai selesai azan. Bukan itu yang dimaksud, bukan azan yang kedua, tapi azan yang pertama. Cuman yang saya heran, belum belajar fikih itu sudah membicarakan atau sudah berfatwa tentang fikih yang seperti itu, yang menyesatkan banyak orang. Coba bayangkan Bapak, kalau seandainya kita mendengarkan fatwanya, kalau sudah azan subuh kemudian ada makanan di tangan, habiskan sampai selesai azan subuh, berapa banyak orang yang batal puasanya yang seperti itu. Karena yang dimaksud dengan azan subuh ini adalah mulai berhentinya, haram hukumnya, maksudnya tidak boleh makan, tidak boleh minum bagi orang yang berpuasa. Sementara itu ia katakan makan sampai selesai azan, sampai makanannya habis. Kalau azan sudah selesai suruh berhenti. Itu namanya fatwa yang menyesatkan. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu subuh itu adalah idza asfara subuh, apabila subuhnya sudah menguning, artinya sudah terlihat orang. Tadinya kan belum terlihat jelas, sekarang sudah terlihat jelas. Kalau dulu tuh ukurannya adalah terlihat jelas. Kenapa? Dulu belum ada jam. Yang ada itu antara gelap dan terang. Jadi kalau datang waktu subuh itu begitu nampak cahaya dari utara ke selatan, bukan dari bawah ke atas. Kalau bawah ke atas itu namanya fajar kadhib, fajar bohong.
dikatakan itu seperti ekor serigala. Tapi kalau dari utara ke selatan itu disebut dengan fajar shodiq. Itulah fajar yang sebenarnya, masuk waktu subuh. Kemudian habisnya adalah ketika matahari terbit. 5 ruya anna Jibril alaihissalam. Ini dasarnya adalah riwayat yang diceritakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam sholat subha. Malaikat Jibril sholat subuh. Sholatnya subuh malaikat Jibril bersama Rasulullah itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada Rasulullah, untuk menunjukkan kapan masuk waktu dan kapan akhir waktu. Dan Rasulullah SAW sholat bersama malaikat Jibril waktu subuh itu adalah hina tola al-fajr, ketika fajar yang kedua, fajar shodiq itu telah terbit. Lalu Rasulullah sholat bermakmum dengan malaikat Jibril. Wasalla bil ghadi, dan besoknya lagi Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril hina asfaro, ketika sudah mulai terang, ketika sudah mulai menguning. Asfar itu kuning. Asfar, hina asfaro, sudah mulai memerah. Kalau sofro itu pakai shot itu kuning. Jadi maksudnya sudah mulai terang. Summa iltafata, selesai sholat itu lalu malaikat Jibril menoleh kepada Rasulullah SAW. Waqala, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, hadza waqtuka wa waqtul anbiya'i min qablika. Inilah waktu sholatmu dan waktu sholat para nabi-nabi yang terdahulu. Wa fi ma baina hadaini waqtun. Waktu sholat itu adalah di antara dua ini. Maksudnya adalah sholat subuh itu waktunya antara terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Waktu sholat zuhur antara matahari sudah tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Dan waktu sholat asar adalah mulai dari bayang-bayang sama bendanya lebih panjang sedikit, dikatakan seperti tali sendal. Lebihnya itu seukuran tali sendal, artinya kecil sekali. Artinya selisih antara bayang-bayang dengan bendanya itu sampai matahari terbenam. Dan waktu maghrib itu adalah mulai matahari terbenam sampai kira-kira ukurannya adalah memakai baju, ngambil air wudhu, memakai baju, kemudian terus sholat 3 rakaat, itulah waktunya. Oleh karena itu untuk sholat maghrib Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril itu cuma 1 waktunya. Sholat yang pertama itu juga waktunya, yaitu mulai matahari terbenam. Sholat yang kedua juga itu juga mulai matahari terbenam. Kemudian sholat isya, pertama malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah pas syafaq itu sudah hilang. Kemudian yang kedua pas sepertiga malam terakhir. Artinya apa? Artinya Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril setiap waktu sholat itu 2 kali. Setiap waktu sholat 2 kali kecuali sholat maghrib, karena sempitnya waktu sholat maghrib. Karena yang dibaca oleh Rasulullah itu enggak seperti yang kita baca. Kalau kita baca kan pendek-pendek. Kalau Rasulullah itu seperti surah At-Tur itu dibaca. Kalau sholat maghrib itu Rasulullah baca surah At-Tur. Itu ada di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Mahmud Tohan di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis sebagai contoh bahwasanya Rasulullah itu sholat maghrib itu membaca surah At-Tur. Jadi enggak cuma 1 halaman. Kalau kita kan cuma 1/4 halaman atau 1/3 halaman. Karena itu sholatnya agak lama. Jadi yang terkait yang mana? Masih makan pas azan tadi. Jadi puasa itu tidak sah ya? Ketika orang sudah azan subuh masih makan, sudah jelas puasanya tidak sah. Karena apa? Karena dia sudah offset. Apa itu namanya? Artinya tidak
mengikuti aturan-aturannya, tidak mengikuti syariatnya. Orang berpuasa itu syariatnya adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mulai dari terbitnya fajar shadiq, maksudnya waktu subuh itu sudah stop. Kalau sudah azan Allahu Akbar itu sudah enggak makan lagi, udah enggak minum lagi. Kalau sekarang makan minum enggak apa-apa sekarang nih. Tapi kalau sudah azan subuh tidak lagi boleh makan. Kalau masih makan rusak puasanya. Batal ya. Iya, oleh karena itu kalau seandainya fatwa itu didengar oleh orang terus diamalkan oleh orang, berapa banyak orang yang puasanya rusak gara-gara fatwanya itu. Oleh karena itu banyak sekali fatwa-fatwa miring yang disampaikan oleh beliau itu yang selalu bertentangan dengan sunnah, selalu bertentangan dengan Al-Quran. Fatwa wudhu cuman 2, yang dibasuh muka dan telapak tangan, itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan yang dibasuh itu ada 4. Beliau sampaikan yang dibasuh ada 2, itu bertentangan. Berapa banyak orang tidak sah sholatnya karena waktu wudhu cuman basuh muka, basuh tangan, terus sholat. Banyak yang tidak sah seperti itu wudhunya karena dianggapnya mengusap kepala itu adalah sunnah. Udah jelas-jelas diperintahkan dalam Al-Quran, kok sunnah gimana? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Udah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran untuk mengusap kepala, tidak membasuh kepala ya, tapi ngusap. Beda ngusap dengan membasuh. Membasuh itu dibasahi, tapi kalau mengusap itu cukup basahnya tangan ini, bukan basahnya rambut, tapi basahnya tangan. Ketika kita membasuh tangan ada keran, nah, kan begini supaya terbasuh semua. Tapi ketika ngusap kepala kan tidak kepala kita masuk di bawah keran begitu, tidak kan? Kalau seperti itu namanya membasuh kepala. Oleh karena itu wamsahu biru'usikum, dan usap dengan kepalamu. Jadi usap kepalamu. Tetapi belakangnya wa arjulakum, tidak dibaca wa arjulikum. Tapi nanti kalau dibaca wa arjulikum, kaki tidak dibasuh tapi cukup diusap. Ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Kapan membaca wa arjulakum? Setiap kali kita berwudu seperti biasa normal, itu kita baca wa arjulakum. Atofnya kembali kepada sebelumnya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kembali kepada ha. Makanya arjula. Jadi itu posisinya adalah maf'ulun bih. Nah, kapan kita baca wa arjulikum? Ketika kita memakai khufain. Apa itu khufain? Sepatu yang menutup mata kaki, sepatu tentero. Ketika dalam perjalanan jauh kita memakai khuf, maka pada saat itu kita boleh mengusap khuf kita. Jadi nggak usah dibuka khuf kita, tapi mau nggak mau dibuka kalau zaman sekarang, karena masjidnya pakai keramik. Zaman Rasulullah masjidnya itu tanah, masjidnya itu lantainya pasir, jadi nggak perlu buka sepatu. Nah, pada saat itu membaca wa arjulikum itu untuk mengusap sepatu. Jadi sepatu tangan ini, muka ini dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Begitu kaki, sepatunya itu diusap bagian atasnya saja, diusap bagian bawahnya nggak usah diusap, bagian atasnya saja diusap. Tapi syaratnya adalah pada saat kita memakai khuf tadi, memakai sepatu yang menutup mata kaki tadi, saat itu kita sudah dalam keadaan suci, sudah ngambil air wudhu dulu. Nah, pas lagi jalan ternyata kentut atau buang air, kan batal itu. Sementara kakinya ini tertutup dengan sepatu yang panjang tadi, yang menutupi mata kaki, maka tidak perlu buka sepatu yang menutup mata kaki tadi, cukup diusap aja atasnya. Lalu gimana kalau seandainya dibuka? Batal wudhunya. Justru kalau dibuka batal wudhunya. Umpamanya kita sudah ngambil wudhu, tinggal kaki, tinggal usap gitu aja, diusap gitu saja. Udah tuh mau sholat dibuka, batal wudhunya, harus wudhu lagi gitu. Nah, inilah kenapa dibaca wa arjulakum dan kenapa dibaca wa arjulikum. Kita selalu membaca wa arjulikum.
arjulakum, karena kita nggak pernah pakai khuf. Mata kaki kita tidak pernah tertutup oleh sepatu. Nah, itulah tadi berfatwa harus punya ilmu. Paling kurang kalau fatwanya tentang fikih ya harus punya ilmu fikih. Jangan sampai belum belajar fikih sudah mengatakan dan seperti sudah menguasai ilmu fikih. Lebih baik kita berfatwa itu berdasarkan pendapat ulama, jangan berdasarkan setahu saya. Nanti kalau berdasarkan setahu saya, nah itu belum bisa jadi fatwa, tapi berdasarkan pendapat ulama, karena ulama telah menguasai berbagai disiplin ilmu. Dah, gitu aja. Kita lanjutkan. Malaikat Jibril menoleh kepada Rasulullah, inilah waktumu dan waktu nabi-nabi sebelummu. Jadi dicontohkan oleh malaikat Jibril, dilihat oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu langsung praktek bersama malaikat Jibril. Tsumma yatabu waktul ikhtiyari. Kalau sudah melampaui waktu asfar tadi, waktu yang sudah mulai terang, sudah mulai kelihatan, jadi sudah ada mulai yang kemerah-merah itu sudah mulai nampak, itu waktu ikhtiar telah habis. Wayab kau waktu jawaz, lalu muncul waktu jawaz. Jadi pada saat asfar tadi yang sudah nampak orang itu sudah hilang, itu waktu ikhtiarnya sudah hilang, baru masuk waktu jawab. Ilahini tulu isyamsi, ilahini tulu isyamsi, sampai ketika matahari terbit. Jadi waktu yang afdal adalah pas bukan mega yang fajar yang sodik tadi muncul, kemudian sampai asfar. Kalau sudah asfar itu baru waktu ikhtiar. Setelah waktu ikhtiar habis, sudah nampak jelas, itu habis sampai matahari terbit, itu namanya waktu jawaz. Jadi ada tiga waktu. Walaupun kita nggak pernah tahu itu tiga waktu itu, hanya ulama yang membedakan atau menjelaskan. Rasulullah tidak menyebutkan seperti itu, hanya ulama yang menyebutkan seperti itu. Lalu jangan dikatakan, wah Rasulullah aja nggak menyebutkan seperti itu, berarti itu bid'ah itu. Enggak seperti itu, ini adalah ilmu. Tidak seperti itu, karena Rasulullah itu ketika melakukan sholat malam itu bukan main banyaknya, muqarabahnya kepada Allah itu bukan main banyaknya. Padahal Aisyah itu sudah menyampaikan kepada Rasulullah, negur, ya Rasul, bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Kok beyoyonian, bahasa kita kayak gitu, kok beyoyonian sholat malamnya gitu. Lalu Rasulullah jawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apa aku nggak senang kalau aku dinilai Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Inilah yang diikuti ahli-ahli tasawuf, muraqabah kepada Allah, orang-orang tasawuf. Rasulullah memang tidak nyebut itu tasawuf, tapi isinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang tasawuf itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hatinya itu dijaga, jangan sampai lepas dari Allah. Maka ada namanya takhalli, tahalli, tajalli. Ujung-ujungnya tajalli. Takhalli itu mengosongkan diri dari semua yang ada cuman Allah. Jadi semuanya itu nggak diingat, yang ingat cuman Allah. Sudah tahalli, baru takhalli, mengisi dirinya itu bahwasanya yang ada di hatinya itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Setelah itu dia musyahadah, maka nanti masuk pada makom namanya tajalli, terlihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelan-pelan, dan itu hanya bisa dilakukan orang yang melihat keagungan Allah. Itu tidak bisa hanya sekedar menjalankan syariat saja, tidak bisa, tetapi harus lebih dari itu. Artinya syariat tidak boleh ditinggal. Sholat tetap kita sholat, tapi sholatnya terus kita perbaiki. Gimana sholat perbaiki? Apakah sholat kalau kita ingat sendal kita di luar, sholat kita batal? Batal nggak kira-kira? Nggak batal. Kita sholat Allahu Akbar, iya tadi naruh sendal salah tadi itu.
Allahu Akbar, kunci tadi sudah dicabut dari motor tadi. Pernah enggak kira-kira waktu salat terus ingat yang lain-lain seperti itu? Itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena menurut syariat yang membatalkan sholat bukan ingatan seperti itu, tapi gerakan lahir. Maka syariat itu adalah bagian lahir dari kita. Ketika kita sholat tidak wudhu, jelas tidak sah sholatnya. Kita sholat tidak pakai baju, padahal ada baju, tidak sah sholatnya. Umpamanya sholat telanjang gitu. Lain halnya kalau tidak ada baju. Kalau orang sholat tidak punya baju dan memang tidak ada baju kanan kiri, tidak ada sehelai daun pun, maka boleh sholat dalam keadaan telanjang. Lalu bagaimana kalau sholat jamaah semuanya telanjang? Gimana? Dijelaskan di sini, bukan tidak dijelaskan. Saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq. Kalau seandainya semuanya nggak punya baju, sholatnya telanjang, imam tidak boleh di depan. Imam harus di tengah, sejajar dengan makmum yang lain. Kenapa? Kalau di depan kelihatan pantatnya. Nggak boleh melihat aurat seperti itu. Kalau di sebelah kan tidak kelihatan. Nah. Kemudian bagaimana kalau seandainya yang telanjang itu perempuan? Ya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Lalu bagaimana kalau seandainya hanya ada umpamanya kacu? Apa itu kacu? Sapu tangan. Kalau ada sapu tangan, cuman ada kain, hanya satu sapu tangan, maka sapu tangan itu dipakai untuk menutup bagian yang terpenting dari tubuh kita. Mana yang terpenting? Itu yang ditutup. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin. Kalau dulu bisa mungkin, karena dulu tidak ada banyak pabrik tekstil seperti sekarang. Kalau sekarang dari rumah tek baju yang diinginkan sudah nyampe ya, melalui Shopee. Sudah nyampe. Contohnya ini kan, ini murah cuma 50.000 nih. Kalau di pasar kan lebih mahal ya. Jadi seperti itu. Sampai jauh penjelasannya di sini, sampai jauh. Ketika seseorang sholatnya subuh itu ada yang terakhir adalah waktu jawas, waktu yang boleh untuk dilakukan. Waqala Abu Sa'id Al-Istakhari, dan Abu Sa'id Al-Istakhari menyampaikan yadhabu waktu jawasnya sudah tidak ada, waktu ikhtiarnya sudah tidak ada, wa ma ba'dahu, setelah waktu ikhtiar itu hilang habis, waktul qadha, sesudahnya itu adalah waktu qadha. Wal madhabul awwalu, sementara Abu Ishaq memegang pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama itu adalah masuknya waktu subuh itu adalah terbit fajar shadiq, selesainya adalah pas matahari terbit. Kalau Al-Istakhari ini, Abu Sa'id Al-Istakhari tidak seperti itu. Waktunya subuh itu habis adalah ketika sudah jelas melihat orang, walaupun matahari belum terbit. Sementara Abu Ishaq mengambil pendapat waktunya awal saat fajar shadiq muncul, berakhir saat matahari terbit. Jadi Bapak Ibu, kalau matahari itu belum terbit, walaupun sudah terang, sudah nampak jelas, boleh tetap sholat subuh. Lalu gimana kalau seandainya matahari sudah terbit, masih boleh nggak sholat subuh? Kalau matahari sudah terbit, boleh sholat subuh, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah kita tertidur, tidak bangun-bangun sama sekali. Pas begitu bangun jam 7 sudah tinggi matahari. Waktu itu kita langsung ambil air wudhu, kemudian terus sholat subuh. Jangan, aduh matahari sudah terbit, aku belum sholat subuh, kacau nih, akhirnya nggak sholat subuh. Itu salah. Sholat subuhnya adalah pada saat kita bangun, bukan pada saat matahari sebelum terbit, karena kita dalam posisi tertidur. Wa yakrahu an tusamma sholatal ghadati, kemudian haram atau makruh hukumnya menyebut sholat subuh itu adalah sholat ghadat atau sholat ghad.
nggak boleh, atau sholat pagi gitu, nggak boleh. Hukumnya makruh ketika nyoba, yuk sholat pagi yuk, nah, itu hukumnya makruh seperti itu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala sammaha bil fajri. Ya. Ini mungkin agak sedikit kan masalah tertidur tadi kan. Tidur kan banyak bagian tertidur. Kadang kita bangun jam 3:30 ya. Lama lagi subuh nih. Tertidur benaran. Bangun jam 7, jam 7. Kadang kita tidur bangun jam 4 kan. Setengah 5 subuh nih. Tidur. Nah, cuman untuk pikir. Nah, ya. Cuman kira-kira kalau seperti itu. Nah, macam ini. Selama dia bangun itu belum masuk waktu subuh, maka waktu subuhnya walaupun jam 7 masih tetap boleh dilakukan. Tetapi kalau bangunnya itu sudah azan, sudah Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, bangun, entar lagi lah, udah itu tidur lagi. Maka orang yang seperti itu sudah melalaikan sholat yang seperti itu. Maka tidak boleh dia sholat subuh pada jam 7 itu adaan, tetapi sholatnya adalah qadhaan, berarti qadha dia. Kalau kita bangunnya sebelum azan, kita kan juga nggak tahu itu, karena tidur barangkali, mungkin kalau waktunya terang kayak gini nampak jam. Tapi kalau orang yang suka tidur gelap kan nggak tahu jam berapa ini kan gitu. Jadi ketika seseorang bangun belum azan, kemudian terus tidur lagi, bangun-bangun jam 7, maka jam 7 itu sholatnya bukan sholat qadha, tapi sholat tunai. Tetapi kalau sudah azan, tidur lagi, itu bukan sholat adaan, tapi qadhaan. Jadi sholatnya jam 7, jadi mengqadha sholat subuh. Tapi kalau sebelum azan dia bangun, kemudian tidur lagi, azan nggak bangun-bangun lagi, kemudian jam 7 dia bangun, maka sholatnya itu adalah sholat adaan, sholat subuh yang sebenarnya. Karena kita dikasih waktu oleh Allah sholat subuh pada saat itu. Jadi seperti itu. Sholat subuh tidak boleh dikatakan dengan sholat pagi. Hukumnya makruh. Karena apa? Karena Allah memberinya nama itu dengan fajar, sholat fajar. Li'anna Allah Ta'ala sammaha bil fajri, karena Allah menamakannya dengan sholat fajar. Faqala ta'ala, apa dalilnya kalau Allah memberikan sholat subuh itu dengan sholat fajar? Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ini dibaca wa qur'anal fajri, ini sebetulnya ada kalimat sebelumnya, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ada sebelumnya. Ini sebelumnya saya lihat di Al-Qur'an itu dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih, makanya wa qur'anal fajri. Ya, aqimus sholata. Jadi aqimus sholata liduluki syamsi. Nah, ini maf'ul dari kata-kata aqimus sholata, dirikanlah sholat, termasuk sholat fajar ini. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maksudnya adalah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya ada perbedaan tentang sholat subuh itu yang disebut dengan sholat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholat wusta. Sholat wusta Abu Ishaq menyebutnya adalah sholat subuh. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkannya sholat wusta itu adalah sholat asar. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang jelas kita disuruh menjaga sholat. Wasammaha Rasulullah SAW as-subha, dan Rasulullah menyebutnya sebagai sholat subuh. Allah menyebutnya sebagai sholat fajar, Rasulullah menyebutkannya sebagai sholat subuh. Loh, kok ada perbedaan antara Allah dan Rasul? Lalu nanti ada pula pilihan yang salah. Ikut Allah apa ikut Nabi itu? Itu kan pemilihan yang salah itu. Nabi juga ikut Allah. Artinya kalau ikut Nabi berarti sudah ikut Allah gitu. Ini sama dengan ikut Nabi apa ikut kiai gitu. Ada kiai yang nggak ikut Nabi. Nggak tahu kalau kiai bende. Kiai bende itu apa namanya? Gong. Apa namanya itu? Yang alat musik itu
Di mana? Di Jogja itu namanya kiai juga itu. Kemudian terus ada keris. Keris itu namanya Kiai Bromet Setan Kober. Itu yang dimiliki oleh Haryo Penangsang. Kiai juga itu, tapi bukan kiai itu yang dimaksud. Itu kiai senjata yang dimiliki oleh Danang Sutawijoyo yang Sultan Mataram. Itu namanya tombak Kiai Pleret. Kiai juga disebutnya itu. Itu bukan kiai yang dimaksud. Yang dimaksud ini adalah kiai yang menguasai ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kan al ulama'u warasatul anbiya. Nggak bisa dipisahkan, nggak boleh ikut ulama apa ikut nabi. Itu pertanyaan yang bodoh yang seperti itu. Itu pertanyaan yang salah. Jadi Allah terkait salat subuh tadi tak? Kalau orang masbuk di rakaat kedua orang dapat dia doa Allah, tapi nanti dia pas nambah rakaat itu dikulur lagi ya. Oh iya. Ketika seseorang masbuk, ketika dia masbuk pada rakaat kedua, sudah baca surah Al-Fatihah, dia rakaat kedua masuk. Setelah itu makmum mendengarkan imam membaca ayat. Setelah membaca ayat kemudian terus ruku iktidal, terus doa kunut. Sudah doa kunut, setelah itu nanti duduk terus salam. Makmum yang baru dapat satu rakaat tadi itu otomatis naik lagi menambah satu rakaat. Itu caranya kalau kita melaksanakan makmum masbuk. Jangan ada seseorang yang makmum masbuk dia ngejar imam. Jadi udah tahu imam ini rakaat kedua nih, lah tahu Bismillahirrahmanirrahim, salat Allahu Akbar Allahu kejar, udah rakaat kedua baru nyantai dan ngikut. Itu salah yang seperti itu. Jadi yang namanya makmum harus ngikuti imam, tidak boleh sholat sendirian. Yang tadi kan sendirian seperti itu. Lalu gimana ketika masbuk? Yang benar adalah takbir Allahu Akbar. Udah, jangan nambah-nambah lagi. Dengerin imam baca apa, dengerin. Ketika imam baca surah Fatihah, kita baca ikut surah Fatihah. Ketika imam baca ayat, kita nggak usah ngikut, dengerin saja. Kalau kita misalnya imam baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kita nggak hafal, jangan baca ayat yang lain, dengerin saja, dengerin. Yang kita wajib ikut membaca walaupun imam membaca juga itu adalah surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tapi kalau ayat yang lain itu tidak wajib kita mengikuti membaca seperti membacanya imam. Kita harus mendengarkan. Kenapa? Kok harus mendengarkan perintah Al-Quran? Kalau Al-Quran dibaca wa idza quri'a alaihimul Qur'an, ketika Al-Quran itu dibaca, ansit, dengarin. Jangan sampai tidak dengar. Ketika ayat Al-Quran dibaca, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan. Yang dimaksud bukan surah Al-Fatihah, tapi selain surah Al-Fatihah. Jadi setelah itu tegak tadi, kunut lagi. Setelah kunut, nanti waktu sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Tahiyat akhir lagi sama dengan yang tadi. Tadi kan berarti dia 2 kali tahiyat karena masbuk. Tahiyat yang pertama adalah tahiyat akhir karena dia masbuk. Tahiyat kedua juga tahiyat akhir lagi karena masbuk. Jadi jangan sampai tidak melakukan kunut. Kalau tidak melakukan kunut, ya sebetulnya sah saja sholatnya. Karena kunut itu adalah sunnah, bukan bid'ah, sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Nabi itu melakukan kunut hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia, berpisah dengan dunia, artinya sampai meninggal dunia. Dan Nabi juga ada kunut lagi 1 bulan penuh. Kunutnya Nabi 1 bulan penuh itu bukan kunut subuh, tapi itu adalah kunut mendoakan orang-orang kafir yang mengganggu supaya dihancurkan. Kemudian terus diingatkan oleh malaikat agar dihentikan mendoakan orang zalim itu. Akhirnya berhentilah Rasulullah SAW dan tidak kunut nazilah lagi. Jadi kunut yang 30 hari atau 1 bulan itu adalah kunut nazilah.
Adapun kalau kunut subuh, Rasulullah melakukan kunut sampai faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Jadi tetap dia membaca doa kunut karena itu sunnah. Lalu gimana kalau tidak baca doa kunut? Juga nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat. Seperti orang sholat maghrib tidak tahiyat awal, itu tidak membatalkan sholat. Begitu rakaat pertama, rakaat kedua harusnya duduk tegak lagi karena mungkin lupa. Kemudian rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Sholatnya tidak batal, tetapi hanya dia meninggalkan sunnahnya di dalam sholat. Oleh karena itu selesai tahiyat akhir, innaka hamidum majid, jangan salam, langsung sujud sahwi. Penjelasannya ada di belakangnya. Masih ada dua baris lagi ini. Masih ada tanya lagi. Tadi kan mungkin dari akhir balik itu kan mungkin ada sholat yang tinggal. Cuma kan kalau sampai sekarang kita tidak tahu tuh apa sholat yang tinggal karena ada lupa kan sekian tahun ke belakang. Itu cara menggantinya gimana gitu? Apa yang tinggal? Kita kan nggak tahu kan dari bujangan, dari akhir balik itu kan ada sholat-sholat yang tinggal. Oh gitu. Tapi kita yakin ada yang tinggal. Kalau kita yakin ada yang tinggal dan kita tidak tahu sholat kita, maka setiap kali kita sholat kemudian terus qadha. Setiap kali sholat kita qadha. Selama berapa diperkirakan kita meninggalkan sholat itu? Kalau selama setahun ya setahun. Jadi sholat subuh 2 kali, sholat zuhur 2 kali, atau kalau mau pengen cepat sholat subuh 5 kali. Ya kan, sholat subuh nih, sudah sholat subuh terus mundur, sholat subuh lagi, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kan berarti sudah meringkas 5 ini, berarti per 5 jadinya, dibagi 5. Kalau utang kita itu ada 50 hari, berarti 50 bagi 5, berapa itu? 50 bagi 5, 5 hari selesai membayar qadha-nya. Jadi seperti itu, kalau kita tidak tahu. Tapi kalau tahu, ya kita ingat kapan kita tinggalnya gitu. Jadi kalau nggak tahu ya setiap kali sholat, nanti ada nih penjelasannya, masih jauh sebetulnya ini penjelasannya. Kalau tinggalnya banyak Ustaz. tinggalnya banyak kan kira-kira kan bisa ngitung berapa tahun gitu. Ya, berapa tahun? Kira-kira 1 tahun ya 1 tahun. Kalau mau cepat dari 1 tahun itu nggak qadha selama sampai 1 tahun, ya perbanyak. Bukan ada amalan atau sholat yang untuk ganti ada. Tidak ada amalan yang bisa setara dengan amalan wajib. Memang ada riwayat yang mengatakan 70 kali sholat sunnah itu sama setara dengan 1 sholat wajib. Lebih baik qadha daripada 70 sholat sunnah. Ini sholat sunnah aja gitu. Kemudian terus sholat wajib. Gimana? Hari Jumat. Kalau hari Jumat qadha-nya memang enggak, kalau Jumat enggak qadha. Yang qadha itu zuhur. Kalau kita enggak salat Jumat kemudian salat zuhur, Jumatnya gugur. Iya. Kecuali kalau sholat Jumat tidak sholat, zuhur enggak sholat, yang kita qadha sholat zuhur, bukan Jumatnya. Jangan pula nanti aku mau qadha sholat zuhur, aku mau qadha sholat Jumat, yuk kita rame-rame. Terus ngundang khotib, kemudian ngundang orang-orang yang lain, enggak bisa. Sholat Jumat tidak bisa diqadha. Kalau mau qadha bukan Jumatnya tapi zuhurnya gitu. Jadi seperti itu. Tinggal dikit lagi. Jadi Rasulullah menyebutnya itu adalah salat subuh. Qala man adraka ra'atan minas subhi faqad adrakaha. Rasul sampaikan, siapa orang yang memperoleh 1 rakaat salat subuh, maka orang itu telah memperoleh rakaat seluruhnya. Maksudnya begini, pas kita salat subuh Allahu Akbar rakaat pertama, selesai kita tegak lagi Allahu Akbar, matahari terbit. Itu artinya kita sudah mendapat 1 rakaat. Kalau kita sudah mendapat 1 rakaat itu berarti kita telah memperoleh seluruh sholat subuh rakaat semuanya. Tapi dengan syarat walaupun matahari terbit, sholatnya diselesaikan sampai salam. Bukan berarti udah terbit kemudian terus langsung balik kanan. Enggak sah sholatnya seperti itu. Karena sholat itu harus ditutup dengan salam. Pas lagi sholat Allahu Akbar rakaat kedua, ada yang teriak-teriaknya matahari sudah terbit, kemudian terus balik gitu.
itu batal sholatnya karena belum ditutup dengan salam. Jadi seperti itu kajian kita ini untuk sholat subuh. Insya Allah kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.